Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Riko Nur Safitri dan teman saya Sherly Oktaviani. Kami dari Prodi PPI kelas A1 akan menerangkan kemukjizatan Al-Quran. Apa itu kemukjizatan Al-Quran? Mukjizat sendiri memiliki arti yaitu sesuatu yang luar biasa dan keluar dari batasan-batasan umum. Kemukjizatan Al-Quran memiliki arti yaitu tentang definisi mukjizat. Yang relevan dalam pembahasan ini adalah ayat atau tanda kebesaran Allah yang mengungkapkan ketidakmampuan seluruh makhluk, menindakkan seluruh kemampuan makhluk untuk menciptakan semisalnya, dan dibuktikan melalui kekuasaan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Mukjizat Al-Quran menurut para tokoh. 1. Al-Rumani dalam Al-Nuqat fi Ijaz Al-Quran menyebutkan sedikitnya 7 kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran, yaitu menghindarkan penentangan terhadapnya dengan kuatnya motivasi dan kebutuhan terhadapnya. 2. Tantangannya kepada seluruh manusia. Ketiga, sarfah, dipalingkannya pemikiran manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Keempat, balaghah, retorika. Kelima, berita-berita yang benar mengenai masa depan. Keenam, melampaui atau di luar kebiasaan. Ketujuh, keunggulannya dari semua mukjizat yang lain. Yang kedua, menurut Al-Baqilani dalam Ijaz Al-Quran menolak paham sarfah, dan ia menyebutkan hanya 3 segi kemukjizatan Al-Quran. 1. Pemberitaan tentang perkara-perkara gaib. 2. Penuturan kisah-kisah umat atau orang terdahulu. Ketiga, keunggulan dalam susunan redaksinya yang indah dan keserasiannya yang menakjubkan. Ketiga, menurut Al-Qurtubi dalam Muqaddimah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyebutkan 10 kemukjizatan Al-Quran, yakni susunan redaksinya yang begitu indah yang lain dari yang lain. 2. Gaya bahasa uslub yang lain daripada yang lain. Yang ketiga, jazalah, kefasihan yang mustahil dari makhluk. 4. Pengaruh yang besar terhadap bahasa Arab. 5. Pemberitaan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu sejak bermula dunia ini hingga waktu turunnya Al-Quran. Terbuktinya janji-janji yang ada di dalamnya. Kemudian pemberitaan peristiwa-peristiwa gaib pada masa mendatang. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya, hikmah-hikmah yang matang, serta keselarasan kandungannya yang lahir dan batin. Kemukjizatan Al-Quran ada 2, yaitu 1. Kebahasaannya, yang kedua adalah kandungannya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi kebahasaannya. Kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari susunan kata atau bahasa dan kalimat yang membentuknya. Susunan tersebut memudahkan umat untuk membaca dan mempelajari, memahami serta menghafalnya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya, yaitu kemukjizatan Al-Quran dilihat dari kandungannya sudah tidak diragukan lagi. Salah satu tanda keagungan Al-Quran dapat dilihat dari peristiwa Isra. Kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu 1. Kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya bagi pecinta nilai keindahan. 2. Mukjizat Al-Quran dari segi kandungannya bagi pecinta moral. Ketiga, mukjizat Al-Quran dari segi kandungannya bagi peminat logika. Keempat, mukjizat Al-Quran dari segi kandungannya bagi pecinta bahasa. Pertama, bagi para pecinta nilai keindahan, ia akan menemukan penjelasan dalam Al-Quran yang menumbuhkan perasaan keindahan dalam diri dan memberi nutrisi bagi pertumbuhan emosi dalam diri. Kedua, bagi para pecinta nilai-nilai moral, dia akan menemukan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu akhlak. Al-Quran akan mengajak dan menuntun semua manusia kepada akhlak yang mulia. Ketiga, bagi peminat logika, dia bisa menemukan hakikat logika yang amat memuaskan di dalam Al-Quran. Berulang kali Al-Quran menyuruh akal untuk merenungkan bagaimana hebatnya kerajaan langit dan bumi. Keempat, bagi pecinta bahasa, sejarah, ilmu alam, ilmu jiwa, dan semua orang yang senang bertafakur
Apabila mau jujur dan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dicarinya di dalam Al-Quran. Hal ini sudah terbukti sejak abad 14 yang lalu hingga sekarang sudah banyak yang sudah hafal Al-Quran. Karena semakin kita pandang Al-Quran, semakin tampak keindahan dan semakin banyak pula keajaiban di dalamnya. Bagaimana tidak, Al-Quran akan mengajaknya untuk menikmati keindahan alami langit yang bertabur bintang, planet, bulan, dan benda-benda angkasa lainnya. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Berulang kali Al-Quran menyeru akal untuk merenungkan bagaimana hebatnya kerajaan langit dan bumi, merenungkan aneka penciptaan dan menyerukan manusia untuk bertumpu pada bukti kebenaran dalam logika yang dipakai. 1. Menghindarkan penentangan terhadapnya dengan kuatnya motivasi dan kebutuhan terhadapnya. 2. Tantangannya kepada seluruh manusia. Keempat, syarfah, dipalingkan pemikiran manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Keempat, balaghah, retorika. Kelima, berita-berita yang benar mengenai masa depan. Keenam, melampaui atau di luar kebiasaan. Ketujuh, keunggulannya dari semua kemujizatan yang lain. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurangnya materi dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.